Seringkali, bagian yang dibuang dari bagian buah dan sayur, seperti kulit, batang, dan bagian yang jelek, ternyata yang paling sehat dan memberi manfaat lebih untuk tubuh kita. Beberapa nutrisi, seperti vitamin C dan fiber, lebih terkonsentrasi di kulit atau di bawahnya, jadi kamu menghilangkan manfaat itu dengan mengupasnya. Contoh lain yang biasa dibuang seperti, bagian keras atau lapisan bawang yang kemerahan dan agak gelap, dan lapisan luar dari dedaunan, kaya akan flavonoid dan karotenoid yang terkenal akan anti peradangan dan efek antioksidan. Berikut adalah bagian-bagian buah dan sayur yang sering kita buang tanpa tahu manfaatnya. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja manfaat dan penjelasan lengkapnya, mari kita simak videonya. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel kami. Si cantik stroberi tak hanya sehat dari buahnya saja, akan tetapi daunnya juga bisa memberi banyak manfaat. Kandungan nutrisinya juga tak kalah hebat untuk kesehatan. Daun stroberi bisa meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan, seperti untuk sistem pencernaan dan nyeri sendi. Biasanya, daun stroberi dikeringkan dan dijadikan sebagai minuman teh, atau bisa juga dikonsumsi secara utuh. Daun stroberi sendiri masih mengandung mineral dan vitamin esensial yang dapat menawarkan berbagai manfaat. Teh daun stroberi paling sering digunakan untuk meningkatkan pencernaan dan menyeimbangkan asam dan basa di seluruh saluran pencernaan, sehingga meringankan gejala gangguan pencernaan. Daun stroberi mengandung tanin, biomolekul yang berikatan dengan protein, asam amino, alkaloid, dan senyawa lain dengan pH rendah. Daun stroberi dapat membantu meredakan sakit perut, mengurangi gejala mual, kembung, kram perut dan diare. Senyawa yang ditemukan dalam daun stroberi seperti asam kafeik diuretik alami, dapat mengeluarkan pelumas dari persendian, sehingga dapat mengurangi rasa sakit dan pembengkakan yang terkait dengan kondisi seperti radang sendi dan rematik. Artritis adalah gangguan sendi kronis yang melibatkan peradangan kronis pada sendi tubuh, sementara rematik adalah bentuk tidak spesifik dari nyeri sendi kronis. Peradangan disebabkan oleh retensi cairan berlebih di jaringan lunak yang mengelilingi sendi, menyebabkan kekakuan, rasa sakit, dan hilangnya mobilitas. Daun stroberi mengandung mineral dan vitamin, seperti zat besi, kalsium dan vitamin C, yang penting untuk kesehatan dan pemeliharaan berbagai fungsi tubuh. Pusat Medis Universitas Maryland, UMMC, mengatakan zat besi dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan membantu mengobati anemia. UMMC juga menyatakan bahwa kalsium mendukung kesehatan tulang dan dapat mencegah osteoporosis. Daun stroberi juga mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, atau asam askorbat yang bertindak sebagai antioksidan kuat dalam tubuh Anda. Bahkan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperkuat kemampuan untuk melawan infeksi serta penyakit. Jika Anda punya alergi terhadap stroberi, Anda mungkin juga mengalami reaksi alergi yang terhadap daun stroberi. Tanda-tanda reaksi alergi terhadap daun stroberi meliputi pembengkakan pada wajah dan leher, kesulitan bernapas, dan munculnya ruam atau gatal-gatal pada kulit. Segera cari pertolongan medis jika mengalami gejala-gejala ini. Selain bawang merah dan bawang putih, ibu-ibu juga sering memasak menggunakan bawang bombay. Bawang bombay ukurannya lebih besar dari bawang putih dan bawang merah, tapi sama-sama membuat masakan lebih sedap. Sekarang ini bawang bombay juga dikonsumsi sebagai camilan di kalangan anak muda. Sebut saja Union Ring yang banyak dijual di kafe atau tempat makan lainnya. Sama seperti kebanyakan bawang, bawang bombay juga mudah didapatkan. Mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern, di sana pasti ada bawang bombay. Untuk mendapatkan daging bawang bombay, tentunya harus mengupasnya terlebih dahulu. Gimana nasib kulit bawang bombay? Biasanya langsung dibuang ke tempat sampah karena dikira sampah tak berguna. Namun sadarkah kalau ternyata kulit bawang bombay justru menyimpan sejuta manfaat untuk kesehatan? Nah, bagi yang belum tahu pasti kaget kalau ternyata kulit bawang bombay bisa menyembuhkan penyakit jika diolah menjadi air rebusan kulit bawang bombay. Sebagai informasi, beberapa ahli di dunia sendiri sudah menjelaskan bahwa kulit bawang bombay kaya akan antioksidan, serat, vitamin A, C, E, dan flavonoid yang ramah jantung. Kulit bawang terbukti bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan dan meningkatkan kesehatan jantung serta menjaga kadar gula darah. Nah, untuk mendapat semua manfaat yang terkandung dalam kulit bawang bombay, bisa mengolahnya menjadi air rebusan kulit bawang bombay.
Jika rutin minum air rebusan kulit bawang bombay ini, akan mendapatkan manfaat seperti membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, menjaga tekanan darah secara optimal, membantu mengobati depresi, melawan alergi, mendukung pertumbuhan otot, dan membantu mengurangi peradangan. Nanas merupakan salah satu buah tropis yang memiliki bentuk dan rasa yang khas. Banyak orang yang menyukai kesegaran dari buah ini. Tak hanya segar dan nikmat, buah nanas juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain daging buahnya yang nikmat dan memberikan manfaat, ternyata ada bagian nanas lainnya yang tak boleh disepelekan khasiatnya, yakni bagian tengah nanas yang keras alias bonggol nanas. Bagian ini kerap disisihkan atau bahkan dibuang karena memiliki tekstur yang keras dan sulit untuk dikonsumsi. Namun, kini kamu perlu berpikir ulang untuk membuangnya, karena bagian tengah nanas yang keras ini ternyata memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Hal ini dikarenakan adanya kandungan bromolin. Zat ini berfungsi sebagai anti kanker usus dan lainnya. Nah, bagi penderita kanker usus, bromolin ini bisa melunakkan dinding-dinding sel sehingga obat dapat secara maksimal masuk ke inti sel. Apabila kamu tidak menyukai bagian tengah nanas yang keras ini, kamu bisa menyiasatinya dengan menghaluskannya. Kamu bisa mengupas dan memisahkan bagian tengah nanas atau bonggolnya ini. Kemudian blender bagian tengah nanas yang keras ini hingga halus. Nanas memang sudah cukup dikenal sebagai anti kanker. Selain daging buah nanas, ternyata bagian tengah yang keras pada nanas juga memiliki fungsi yang sama seperti daging buahnya. Ya, bagian tengah nanas yang keras atau bonggol nanas memiliki kandungan bromelin. Kandungan ini bersifat anti kanker yang masih diperlukan dan seringkali digunakan untuk mengobati beberapa bentuk penyakit. Manfaat bagian tengah nanas ini mirip dengan manfaat daun kelor untuk kanker. Tak hanya ampuh dalam pengobatan kanker, bagian tengah nanas yang keras juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Meskipun tidak signifikan, penggunaan bagian tengah nanas sebagai salah satu bahan penurun kolesterol bisa kamu coba. Mengonsumsi bagian tengah nanas untuk menurunkan kadar kolesterol tidak menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi dalam jangka panjang sekalipun. Selain itu, manfaat bagian tengah nanas yang keras adalah bisa membantu dalam proses pengobatan penyempitan pembuluh darah. Hal ini dikarenakan adanya susunan senyawa yang terdapat di dalam bromelin yang bisa membantu mengatasi kondisi penyumbatan. Selain itu, kandungan vitamin C juga berperan dalam membantu menstimulus tubuh agar dapat secara alami melakukan pengobatan penyumbatan yang terjadi. Selain membantu meredakan atau meringankan penyakit di atas, manfaat bagian tengah nanas lainnya adalah membantu pengobatan menjadi lebih efektif. Hal ini bisa terjadi karena bagian tengah nanas memiliki kandungan bromolin yang cukup melimpah. Kandungan bromelin ini mampu melunakkan dinding sel, sehingga membuat penggunaan obat dapat secara maksimal masuk hingga bagian inti dari sel, khususnya pada penderita kanker. Mengingat kulitnya dilapisi bulu halus, wajar orang-orang berpendapat kalau kiwi perlu dikupas sebelum dikonsumsi. Faktanya, kulit kiwi mengandung antioksidan yang jauh lebih tinggi daripada daging buahnya, loh. Setelah tahu ini, apakah kamu tetap akan mengupas kulit kiwi? Tentu karena tinggi kandungan antioksidan, sayang rasanya kalau kulit kiwi dibuang begitu saja. Kulit kiwi merupakan sumber serat, vitamin E, dan folat yang baik untuk tubuh. Selain itu, kulit kiwi juga disebut ampuh meningkatkan jumlah nutrisi sebesar 30–50% dibandingkan dengan memakan daging buahnya saja. Serat yang terkandung di dalam kulit kiwi akan memberi makan bakteri baik yang hidup di dalam usus. Sementara vitamin E yang larut dalam lemak, punya sifat antioksidan yang tinggi, sehingga membantu menjaga sel-sel kita tetap sehat dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Kulit kiwi juga merupakan sumber dari dua antioksidan utama yang baik untuk tubuh, yakni vitamin C dan vitamin E. Kulit kiwi yang diketahui punya bulu-bulu halus dan teksturnya yang tidak rata ternyata bisa mengiritasi bagian dalam mulut. Ini karena pada kulit kiwi terdapat kristal kalsium oksalat alami yang disebut rafide, yang bisa menggores kulit lembut di dalam mulut. Apabila dikombinasikan dengan asam dalam buah, bisa menyebabkan sensasi perih yang kurang nyaman. Oleh karena itu, kulit kiwi tidak harus dikonsumsi. Mengupas kiwi justru bisa membantu mengurangi efek tersebut. Namun, rafide ternyata juga terdapat dalam daging buah,
sehingga disarankan membeli kiwi yang sudah matang dan teksturnya lunak. Apakah kamu pernah mendengar soal alergi kiwi? Meski terdengar aneh, tetapi alergi kiwi umumnya ditandai dengan gejala dari mulut yang terasa gatal sampai anafilaksis yang parah. Kalau kamu merasakan gejala tersebut, maka hindari mengonsumsi kiwi. Kalau kamu ingin mengonsumsi kiwi tanpa dikupas kulitnya, maka pilihlah Sun Gold yang identik dengan daging buah berwarna kuning keemasan. Jenis kiwi ini umumnya memiliki bulu yang halus dan sedikit pada kulitnya. Bahkan, ada yang tanpa bulu, loh. Selain itu, kalau kamu akan menyantap kiwi beserta kulitnya, carilah yang ukurannya lebih kecil. Sebab, kulitnya cenderung lebih lembut daripada varietas yang lebih besar. Salah satu sayuran yang bisa kita peroleh dengan mudah dan murah adalah kubis. Makanan ini juga sangat mudah kita temui pada berbagai makanan seperti nasi goreng atau sup. Walau mudah ditemui dan tak memiliki rasa yang terlalu kuat di lidah, tak semua orang menyukai sayur ini. Padahal, di dalam lembarannya sesungguhnya tersimpan manfaat yang sangat besar. Kandungan nutrisi dari sayuran ini sangat kaya dan diperlukan oleh tubuh. Terdapat serat, kalsium, vitamin B6 dan C pada sayur ini. Mineral yang dikandungnya juga tidak kalah banyak karena memiliki magnesium, potasium, serta mangan. Belum lagi kandungan kalori dari sayur ini yang sangat rendah. Sejumlah kandungan bergizi dari kubis membuatnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kubis adalah sayuran berbentuk daun berlapis. Seringkali kita membuang lapisan terluar karena warnanya tidak menarik atau layu. Hal ini terjadi karena paparan sinar matahari yang memicu pembentukan zat flavonoid yang dipercaya dapat mencegah kanker. Bagian ini memang kurang menarik jika dijadikan salad, tapi Anda bisa mengakalinya dengan mencampurkannya dengan sup dan tumisan. Tetapi jika warnanya sudah kehitaman dan berjamur, memang sebaiknya dibuang saja. Bagian daun yang paling luar memang tidak terlihat bagus dan biasanya dibuang, padahal mereka mengandung karotenoid lebih banyak dibandingkan dengan daun-daun yang warnanya lebih pucat. Berdasarkan data dari Public Health England, kandungan karotenoidnya 50 kali lebih banyak. Karotenoid adalah salah satu jenis pigmen tumbuhan yang memiliki efek antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang penting bagi kesehatan mata. Itulah bagian-bagian buah dan sayur yang paling banyak manfaatnya tanpa diketahui oleh semua orang yang baru saja kita simak. Terima kasih telah nonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.